Jadi kebiasaan orang Indonesia yang ada acara apa itu Pak? Halal bihalal ya. Halal bihalal itu sebenarnya meminta maaf secara kolektif ya. Kalau dulu kita waktu kecil di kampung itu kan biasanya apa itu? Keliling Pak, selesai sholat kita keliling ke rumah minta maaf. Tapi kita waktu kecil bukan tujuannya minta maaf, nyari kue yang enak kan gitu. Maka tanya rumah sana kuenya apa, kita serbu ke sana kan. Minta maaf secara individual kan gitu kan. Kemudian Soekarno bikin inisiatif apa? Minta maaf secara kolektif dengan acara halal bihalal. Ada ungkapan apa itu halal bihalal dari kata-kata ini. Fal yatahallalhu minhul yauma. Maka lahirlah istilah halal bihalal yang diprakarsai oleh Soekarno, Presiden Soekarno berkolaborasi dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri NU. Ketika Idul Fitri yang diucapkan bukan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi minal aidin wal faizin. Arti minal aidin wal faizin sebenarnya secara gramatika redaksi yang lebih tepat itu minal aidin al faizin ya. Minal aidin al faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali membawa kemenangan. Kembali membawa kemenangan. Itu biasanya doa yang diucapkan oleh orang yang mau pertandingan sepak bola ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sairin nabiyyin wa li kullin wa sairis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kata kesulitan dalam Al-Quran tercantum 12 kali. Kata kemudahan tercantum 36 kali. Mendidik kita agar selalu optimis menghadapi hidup ini. Fa idza faraghta fansab. Apabila suatu tugas sudah kamu selesaikan, sudah kamu rampungkan, fansob, maka bangkitlah untuk melaksanakan tugas yang baru. Dan di dalam melaksanakan tugas yang baru, hendaklah senantiasa mengharapkan pertolongan dari Rabb-Mu. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabb-Mu, kepada Tuhan-Mu, hendaklah engkau selalu berharap. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Nurul Barakah, Bandara Soekarno-Hatta yang dirahmati oleh Allah. Pada bulan yang lalu Allah telah memberikan kesempatan, kemampuan dan kemauan kepada kita untuk melakukan berbagai amalan unggulan selama bulan Ramadan. Puasa Ramadan telah kita selesaikan, begitu juga amalan-amalan yang mengiringinya, salat tarawih, tadarus,
istighfar, doa, zakat, infak, sedekah, semua telah kita kerjakan. Bahkan pasca Ramadan mungkin juga ada amalan-amalan lain yang telah kita kerjakan, seperti puasa Syawal, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Mungkin di antara kita ada yang sudah melaksanakannya, yaitu puasa dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa melaksanakan puasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Hanya Imam Malik, mazhab Maliki, yang menganggap bahwa puasa 6 hari pada bulan Syawal itu tidak termasuk sunnah. Tapi kita hormati ya. Tapi mazhab yang lain berdasarkan hadis ini, puasa 6 hari di bulan Syawal itu punya nilai seperti puasa 1 tahun. Dan sebagian memberikan kelonggaran, boleh dikerjakan, tidak harus tanggal 2 sampai tanggal 7. Yang penting 6 hari pada bulan Syawal. Jadi telah banyak amalan-amalan unggulan yang kita kerjakan baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan atau pasca Ramadan. Kita tentu punya harapan-harapan yang ingin kita capai di dalam melaksanakan berbagai amalan tersebut. Harapan yang pertama, mudah-mudahan amal-amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat ketika selesai sholat Id bertemu dengan teman-temannya, selalu yang diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal Anda. Itu budaya sahabat seperti itu. Tapi di Indonesia ada ungkapan yang lain lagi, minal aidin wal faizin, dilanjutkan dengan mohon maaf lahir batin. Padahal mohon maaf minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir batin. Dan minal aidin wal faizin itu saya tidak tahu asal usulnya dari mana, tapi populer di masyarakat. Ketika Idul Fitri yang diucapkan bukan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi minal aidin wal faizin. Arti minal aidin wal faizin sebenarnya secara gramatika, redaksi yang lebih tepat itu minal aidin al faizin ya. Minal aidin al faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali membawa kemenangan. Kembali membawa kemenangan. Itu biasanya doa yang diucapkan oleh orang yang mau pertandingan sepak bola ya. Orang yang mau pertandingan sepak bola itu yang diucapkan minal aidin al faizin. Mudah-mudahan kita nanti pulang membawa kemenangan. Bukan seperti nyanyian orang Indonesia, hari ini pasti menang. Itu nggak boleh. Nggak boleh pasti ya. Ya doa boleh. Mudah-mudahan kita nanti pulang membawa kemenangan.
Kemudian dianalogikan dengan ibadah saum atau ibadah puasa. Ibadah puasa itu kita perang. Melawan apa, Pak? Pak, ada bulan Ramadan kita perang melawan siapa? Pak? Melawan setan. Setannya sudah diikat. Yang kita lawan adalah nafsu kita, Maka ada ungkapan ketika selesai perang melawan orang kafir, ada ungkapan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang yang kecil. Sekarang kita perang menghadapi musuh yang paling besar, yaitu musuh yang bersarang di dalam dada kita sendiri, yaitu nafsu. Banyak jenderal-jenderal yang mampu mengalahkan lawan di medan perang, tapi tidak mampu melawan musuh yang berada di dalam dada sendiri. Bahkan termasuk ilmuwan, ya, para ilmuwan tidak mampu melawan musuh yang ada di dalam dada sendiri. Coba barangkan yang koruptor siapa? Profesor, doktor, punya gelar-gelar akademik, tapi tidak mampu mengalahkan nafsu. Akalnya kalah dengan nafsu. Bahkan iman pun, gelar-gelar keagamaan pun kalah dengan nafsu. Maka tidak salah kalau ada orang mengatakan minal a'idin al-faizin, walaupun itu tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mohon maaf lahir batin, ya. Itu tidak populer di Arab, tidak populer. Jadi ketemu teman setelah Id, mohon maaf lahir batin. Tidak ada seperti itu. Tapi ini budaya yang positif. Sebab kalau kita tidak minta maaf kepada teman kita, amal kita ya selama Ramadan itu bisa hangus. Bisa hangus. Puasa kita bisa hilang. Kalau kita punya kesalahan dengan sesama manusia belum diselesaikan. Hadis itu sering saya baca di sini, ya. Dialog Rasulullah dengan sahabat, atau perintah Rasulullah SAW sendiri, ya. Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yawma min qabli alla yakuna dinarun wala dirhamun. In kana alaihi amalun solihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Pesan Rasulullah, barang siapa di antara kalian punya salah terhadap sesamanya, terhadap temannya, karena merendahkan kehormatannya, atau ada hak-haknya yang tidak kita berikan, yang kita ambil, maka sekarang harus minta maaf. Falyatahallalhu minhul yauma. Ada ungkapan apa itu halal bihalal dari kata-kata ini. Falyatahallalhu minhul yauma. Maka lahirlah istilah halal bihalal yang diprakarsai oleh Soekarno, Presiden Soekarno berkolaborasi dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri NU. Ketika Indonesia pecah, Soekarno ingin mengadakan rekonsiliasi. Kiai pakai nama apa? Pakai nama halal bihalal saja.
Wah, setuju saya, itu menarik kan. Ya Kiai ini kotak-katik dari hadis fal yatakhallalhu minhul yauma. Sebelum uang tidak berlaku, min qabli alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum dinar dan dirham tidak berlaku, sebelum datangnya hari kiamat. Karena jika tidak minta maaf, maka kebaikan orang yang punya salah ini akan diambil sesuai dengan kesalahannya, diberikan kepada orang yang didolimi. Kalau tidak punya kebaikan, maka kesalahan, dosa-dosa orang yang didolimi, dosa orang yang disakiti akan diambil, akan dibebankan, akan dipikulkan kepada orang yang berbuat salah. Dalam hadis yang lain Rasulullah berdialog dengan sahabat, atadruna mal muflis? Qalu innal muflisa min ummati. Qalu innal muflisa man la dirhamalah wala mata. Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, innal muflisa man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Qala Rasulullah, bukan itu yang kami maksud. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidat min khotoyahum faturikat alaihi summa turikha finnar. Orang yang bangkrut dari umatku yaitu orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi di samping itu dia membawa dosa karena suka mencela orang, mencaci orang. Hati-hati Pak, kita jangan ikut-ikutan. Kalau ada orang mencaci di media sosial, jangan di-share ke yang lain. Itu kita ikut menanggung dosa. Menuduh orang, kalau kita tidak tahu hakikatnya, jangan ikut-ikutan menuduh. Sekarang ini banyak provokator-provokator. Ya kalau ada pemerintah yang salah, pemerintah itu bukan malaikat ya. Wajar yang salah. Kalau kita mengingatkan, ada salurannya. Yang punya kewajiban adalah orang yang kita pilih, DPR. Bukan kita di jalanan, bukan di media sosial. Datangin DPR, ingatkan pemerintah yang salah. Kita datang ke DPR. Ada aturan mainnya. Ini bahaya, bisa merusak amal kita. Datang ke akhirat bawa dosa, mencela orang, menuduh orang, memakan harta orang. Ini koruptor, bahaya. Nanti dosa rakyat dipikul dia, kebaikan dia dibagi kepada rakyat. Melukai badan orang, memukul badan orang, maka semua kebaikannya, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat diberikan kepada orang yang dicaci, orang yang dihina, orang yang dituduh, orang yang diambil haknya. Kalau belum kebayar, dosa orang yang dicaci dipikulkan ke dia, akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau yang tadi hadis riwayat Imam Bukhari 2449. Jadi kebiasaan orang Indonesia yang ada acara apa itu Pak? Halal bihalal ya. Halal bihalal itu sebenarnya meminta maaf secara kolektif ya.
Kalau dulu kita waktu kecil di kampung itu kan biasanya apa itu? Keliling, Mbak, selesai sholat kita keliling ke rumah minta maaf. Tapi kita waktu kecil bukan tujuannya minta maaf, nyari kue yang enak kan gitu. Maka tanya rumah sana kuenya apa? Kita serbu ke sana kan. Minta maaf secara individual kan gitu kan. Kemudian Soekarno bikin inisiatif apa? Minta maaf secara kolektif dengan acara halal bihalal. Tapi karena ini tidak ada contoh dari Rasulullah, maka ada ustadz mengatakan itu perbuatan bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Maka kalau halal bihalal yang banyak dosanya ustadz yang ceramah berarti. Ustadz yang ceramah. Bukan, Mbak, Islam itu luwes ya. Islam itu luwes ya. Walaupun tidak dicontohkan Rasulullah tapi itu positif, diterima oleh Islam. Khudil hikmata walau min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah kebenaran itu dari mana saja datangnya.